Yang pakai Nana itu biasanya orang-orang khusus aja guys, nggak bisa orang sembarangan teman-teman ya. Bang Raden 8. Bisa dia tadi habis ya. Aku pernah. Tidak ada yang bisa lari dari bentar ya guys, lagi kurangin satu dulu. Orang khusus ya. Orang khusus mau betul. blazing duet gaming du. Aku mah NPC. NPC ya. XP. Pakai Nana nggak sih? Nana aku Nana XP. Nah, tuh kan guys, ada lagi tuh guys Nana XP guys. Hari-hari Keyboy dulu gaskan. Pakai apa nih? Kufra kah? Kayak tadi udah main lagi. Rex Ryan, bentar ya guys. Terus ada Bang Aslan VIP, Sano pakai gratis, Al Ghazali VIP ya. Aman ya. Oke guys, kita akan lihat untuk game yang kelima ya. Epos dan Eraki kembali akan tersaji pertarungannya untuk di game yang kali ini. Gende-gende itu apa guys? Apa itu? Kita upload dulu ya game yang keempat ya, sama ketiga ya. Loh, Aslan maunya apa Aslan? Aslan maunya tim apa nih? Halo Kak Flay, welcome. Welcome guys yang baru bergabung teman-teman, selamat bergabung ya. Yang bagusan masih bisa ya guys. Kalau kalian pengen ikutan di match 5 boleh banget, bisa VIP, bisa gratis. Tergantung kalian mau ikutnya dari mana guys. Ada upbrand nanti. Ada upbrand katanya. Kopi biar Pargoy. Tuan. Pargoy kah? Buset, Pargoy. Wih, perangko kah guys? Ada yang pakai perangko kah? Gila guys, ada yang pakai perangko guys. Tarikan-tarikan bakal is back kah? Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Wen ya empel date. MPL dead katanya. Siapa yang mau MPL dead tuh guys? Cuman kalau yang pertandingan seru kayaknya udah habis guys tiketnya guys di MPL guys. Maksudnya yang tim-tim besar. Kalau mau yang tim-tim yang nggak terlalu guys. Aku Putri Northern Vale. Aku bersumpah ini bukan MPL guys. Ini main kostum aja. CAT ya teman-teman ya. Idok belah tengah. Nah. Ada Franco ya, siap menarik-narik ya. Wah, cosplay Idok. Ada juga Skyler ya. Skyler dari Rex kali ini. Ada yang pakai Soyu juga ya. Dan tentunya kita akan langsung masuk saja untuk game berikutnya. Ini bukan MPL, hey, bukan. Oke, ada Al Ghazali juga siap dengan memakai Freya-nya. Kita lihat aja pertarungan yang akan cukup seru harusnya terjadi untuk match yang kali ini. Bersama dengan adanya seorang Siru, ada Crispy Sandy, Sieper, Mudzaki, dan El Professor. Apakah cukup baik untuk bisa memenangkan pertarungannya di match yang kali ini? Let's go. Halo papi gue. Welcome. Kita akan langsung masuk ke game yang kelima. Pertarungan yang akan terjadi. Sano mencoba untuk mengambil langsung satu buah Ores Buff. Dengan kini sebuah Ores Buff yang juga akan kami coba dapatkan oleh serang Mudzaki dengan cukup aman. Crispy Sandy mencoba memberikan cover. Dengan kita lihat ada Siru yang kembali harus ke area tengah, mencoba untuk menjaga clearance yang ada di sana. Permainnya 4000 Bang Riansyah. Kalau mau ikutan bisa. Abis ini kita masih ada kosong guys. Ada Sana yang berhasil mengambil ke arah sebuah Res Buff dengan cukup cepat, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah Purple. Dengan Aslan yang kini sedang terlihat mulai melakukan pergerakan ke area tengah, mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah Purple. Di saat Al Ghazali pun harus bertarung dengan seorang El Professor di bagian atas, mencoba menangkan pertarungan dengan permainan yang begitu solid. Namun Aslan gagal untuk bisa menarik. Dengan pressure yang juga kini harus terjadi, Siru pun harus berhati-hati. Dijadikan satu buah first bolt. Bagi pertama dilakukan dengan Tekken juga mencoba untuk menarik. Seorang Sieper pun dalam ancaman, mencoba dengan bantuan satu buah flicker. Namun seorang Sieper masih masuk dalam sebuah jangkauan yang berhasil membuat seorang Sano pun melakukan double kill di game yang kali ini.
Kalau mau ikutan bisa di Social Bus ya teman-teman ya, bisa donatnya di sana ya. Ikut Bang, bisa Bang Esep. Mau ikut di match berapa Bang Esep? Dengan kita lihat ada pengambilan karakter turret yang kini akan terjadi. Betul, bisa pakai Social Bus kok guys. Dengan satu warhook yang juga berhasil terkonek langsung, seorang Sieper mencoba kabur tapi masih masuk dalam sebuah radar dan killing spree pun harus terjadi langsung. Siap Bang Esep ya, udah aku catat ya. Dengan satu bos sontekan juga berhasil terkonek, membalas poin kill yang tadi berhasil terjadi. Muzaki pun mencoba kabur. Dengan darah yang sekarat mencoba untuk selamat. Dengan dua pick off yang juga berhasil dia dapatkan, mencoba untuk terhindar dengan sebuah hook tambahan dari seorang Aslan yang hampir saja mengenai dirinya. Lihat masih ada beberapa backup yang juga kini akankah berhasil dimaksimalkan, tapi sebuah Sera Salut juga cukup bisa mematikan, tapi lebih memilih untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle terlebih dahulu yang kini akan mencuri kunci oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Berhasil terjadi, retribution akan terjadi tanpa harus menggunakan retribution. Ternyata seorang Sano mengambil turtle tanpa ada gangguan lebih. Dan kita lihat mencoba untuk mengikat langsung sebuah wave minion di bagian tengah. MC Zero pun harus lebih waspada, harus bisa bermain dengan lebih baik lagi. Namun setup pun juga kini akan terjadi dari bawah. Crispy Sandy sedang mencoba menangkap pertarungan. Apa dengan backup dari sang siapa juga berhasil terkonek dengan satu bot Ciro. What a game. Dengan blessing duet dari seorang Rex. Mencoba untuk kabur dengan Battle Remote yang juga berhasil diaktifkan langsung. Dan satu Hunter Streak juga berhasil mengunci ke arah purple dari seorang Muzaki yang ternyata gagal untuk melakukan pengambilan di sana. Mungkin juga ada sebuah pengancaran karakter turret yang akankah berhasil dipegang. Rotasi gaming kini dilakukan. Pengambilan karakter sebuah Wonder pun mungkin bisa terjadi. Di saat rotasi pun juga kini sedang dilakukan karya bawah. Crispy Sandy, akankah jadi pengambilan yang berhasil dilakukan langsung dengan satu boblodihan? Modify Gaming memang nggak punya dari teman-teman tim EPOS di sana, tapi mereka masih mencoba untuk memberikan satu komitnya. Bahkan serang Aslan pun harus dikasih paham. Di saat Muzaki pun di bagian atas pun juga terkena tumbangan dan seorang Ghazali masih mengamuk meskipun harus akhirnya juga terkena eliminasi. Poin kill berhasil terjadi dengan dua pick off yang berhasil dilakukan. Tentunya masih mendapatkan sebuah keuntungan ya. Meskipun juga kini harus lebih berhati-hati dalam melakukan pergerakan tambahan ya. Dengan kita lihat juga mencoba mengincar sebuah turret di area bawah. Sieper benar-benar tereksplorasi dari segi turret yang ada di sana ya. Yang kini akan jadi tempat dimana pasukan dari tim EPOS akan kehancuran. Turret pertama mereka di area bawah sana. Lompat dilakukan oleh seorang Sieper, mencoba kabur. Crispy Sandy pun mencoba untuk selamat dari pertarungan. Onyx kita lihat Aslan ya, mencoba untuk kembali mendekat. Bahkan Bloodihan pun mencoba digunakan langsung. Dan monster kill pun berhasil langsung didapatkan. Dan kini hanya misalkan seorang Crispy Sandy yang sendirian, terkepung dan harus cukup dalam. Serangannya terus terjadi. Crispy Sandy pun harus mundur dan satu bot Sarika pun juga berhasil digunakan. Godlike pun harus berhasil teman-teman dari margi pun kunci di sana. Dan kita lihat pengejaran pun masih terbuka juga dengan serang MC Zero yang harus terkena sebuah double kill. Dan tambahan pick up yang kini terjadi juga bisa membuat seorang Muzaki pun mendapatkan poin kill tambahan untuk di match kali ini ya. Menjadi yang segar untuk seorang Muzaki bisa menambah pick up, tapi kini juga harus mencoba membuat dirinya pun mundur. Tapi satu lagi eliminasi pun juga berhasil dia ciptakan. Gagal bertahan dengan Ciro yang juga kini berhasil seorang Sieper lakukan. Tapi meskipun begitu ada cukup telat ya untuk bisa mengaktifkan sebuah serangan tersebut. Dan masih terkena serangan dengan cukup dalam dengan dari serang Sano di bagian depan. Mungkin akan mencoba untuk memprioritaskankah pengambilan, tapi jangan terlalu memaksakan. Karena MC Zero pun masih ada di sana dan siap bisa memberikan cover. Tapi blessing duet yang bahkan sampai masuk ke arah turret membuat Rex juga akhirnya mengoleksi poin kill pertamanya untuk di game yang kelima kali ini. Kita lihat dengan kesempatan ini juga akan dilakukan untuk mengambil ke arah sebuah turtle. Muzaki pun harus dipukul mundur. Zoning pun cukup kuat untuk bisa ke pasukan dari tim RRQ lakukan. Dengan kini wave minion akan kembali plating oleh seorang Crispy Sandy di area bawah sana, mencoba memanfaatkan sebuah platingan. Dengan kini seorang Muzaki yang belum bisa bersiap, masih menunggu seorang Sieper untuk bisa datang. Tentunya harus bisa memberikan cover lain. Yang lompatan yang terjadi, Bloodian pun digunakan. Zero pun gak berhasil kabur. Jadi prioritas langsung untuk bisa ditumbangkan. Dan Lead Wonder pun jadi milik buat teman-teman dari tim EPOS. Dan Golden Coin yang jadi sebuah item tambahan dari seorang tag juga untuk di game sekarang. Tarikan akan terjadi lagi, tapi Muzaki pun udah berhasil ditumbangkan. Yang mudah pengambilan karena sebuah turtle yang malah berhasil dikunci oleh pasukan dari tim RRQ. Dengan serang Sieper juga kini bakal dikejar satu buah tembakan tadi berhasil juga terjadi. Asal mencoba mengurung dan mencoba memudahkan pengambilan karena sebuah resbuff yang akan berhasil dilakukan seorang Sano. Dan lihat
Retribution Cabras terconnect, tapi lihat serangan pun juga lebih difokuskan karena seorang Crispy Sandy harus kembali tumbang untuk ketiga kalinya. Begitu mengamuknya, kita lihat teman-teman dari tim RRQ, bahkan ada sebuah double kill, triple kill from Sano pun berhasil terjadi di sana, dan seorang Mutsaki harus juga ditumbangkan dan KS pun terjadi. Tag harus menggagalkan sebuah maniak yang harusnya mungkin tadi didapatkan oleh serang Sano, dan lihat Arthur di bagian tengah yang juga kini mulai jadi prioritas penting buat teman-teman dari tim RRQ untuk bisa dihancurkan. Dengan kita lihat Battle Your Remake akan menjadi penghalang untuk bisa membuat EPOS bakal kesulitan mengincar sana Rex di bagian depan. Wave Minion pun kembali dijalankan. Aslan pun juga kini mencoba untuk memberikan satu buah komitnya di area purple dari pasukan tim EPOS, mencoba untuk membuka Hook dan juga Bloody Hand. Dengan flickernya juga sedang dipersiapkan. Rex lebih milih untuk bisa memainkan satu buah speed push, mencoba untuk melakukan sebuah pengancaran ke arah turret di daerah top lane, karena belum ada pengancaran turret yang berhasil tadi dilakukan oleh seorang Al-Ghazali, yang kini akan mencoba untuk melakukan pertarungan lagi. Wave Minion saat ini sedang diplating. El Professor menjadi pemain yang tangguh atau lawan yang tangguh untuk dirinya. Yang juga kini mencoba membuka satu buah Valkyrie di scan, tapi harus malah mendapatkan kepungan. Kupikir sendiri ternyata bawa 3 orang pemain tambahan. Bisa sana pun juga kini mulai datang, dan seorang Sieper pun dalam bahaya. Tag pun mencoba menarik, memudahkan pengambilan ke serang Sieper, meskipun ada satu orang pemain lain yang juga harus terluka. Rex harus menunggu kembali respon untuk pertama kalinya. Dengan wave ini juga kini akan mencoba untuk dihancurkan langsung, dan mungkin bisa memudahkan pengancaran turret yang pertama ya untuk seorang Al-Ghazali. Tapi Al-Ghazali masih di atas ya, baru mulai respon lagi, dan kini memilih untuk bisa melancarkan serangan di bagian atas lagi ya. Ya, satu buah sontekan dari serang Sano yang juga masih terjadi, berhasil mengikat satu buah double kill. Bahkan Lucky Pot Tribute juga akan dilakukan dengan seorang Sieper yang juga masih mencoba memasakkan sebuah lompatan, pun berhasil membuat dirinya melakukan sebuah double kill di bagian depan sana. Dan ini akan memudahkan langkahnya untuk pasukan dari tim EPOS agar bisa mengunci sebuah Lord yang pertama. Nggak ada pemain yang berhasil sepertinya memberikan dukungan besar. Seorang Al-Ghazali masih sibuk untuk bisa menghancurkan turret di area atas. Dan kini juga mulai melakukan pergerakan ke area bawah langsung. Tinggal Lord yang kini akan mencoba diambil. Siapa mencoba memberikan lompatan, dan Aslan, what a game from Aslan yang berhasil mengunci Lord yang pertama untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan one last hit yang terjadi, dengan Blazing juga kini dilakukan langsung, tapi serang Rex pun harus ditumbangkan. Killing Spree pun berhasil terconnect, dan kini mencoba untuk pulang. Lordnya pun mulai mencoba didatangkan di area atas sana. Bisa menjadi angin segar untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa bertahan di lane of down-nya di game yang sekarang. Bersama dengan mencoba untuk juga melakukan satu buah platingan di area bawah, Sano mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lain. Dengan Aslan juga kini akan ikut kembali dalam pertarungan. Luar biasa Aslan mendapatkan Lordnya di game yang kali ini. Dan kita lihat untuk Lordnya bakal mulai masuk ke arah sebenarnya turret, dan akan jadi ancaman lebih jika pasukan dari tim EPOS kurang bisa melakukan penahanan di game yang kali ini. Akan membuat mereka mengalami kerugian yang cukup dalam, dengan tentunya inner turret yang akan beberapa mungkin bisa dihancurkan. Kita lihat bahkan ada sebenarnya turret yang berhasil didapatkan langsung di arah top lane sana. Parpolnya pun mencoba dicuri langsung oleh serang Sano begitu saja. Mutsaki gagal menggang sepertinya sebuah purple untuk bisa diamankan dengan mudah. Sebuah zaman force dilakukan langsung oleh seorang Crispy Sandy di bagian depan, mencoba mengikat ke arah pemain. Lompatan ini juga berhasil cutter connect. Dengan Rex juga masih mencoba memberikan beberapa tembakan, membuat serang Sieper pun harus kesulitan. Dengan Aslan juga harus tumbang. Dan eliminasi pun harus terjadi ke arah Mutsaki, dan Blazing Duel from Rex pun juga kini mencoba mengikat ke arah beberapa pemain di bagian depan dengan lompatan yang akan kembali dilakukan, dan tag pun masih dalam sebuah radar untuk bisa terkena sebuah eliminasi langsung untuk game yang kali ini. Dan Al-Ghazali ya tadi gak sempat untuk ikut melakukan pertarungan sih guys, lebih memilih untuk bisa melancarkan serangan terlebih dahulu ke area bawah dengan sebuah speed push yang bisa dimainkan. Tentunya ini udah cukup banyak turret yang berhasil dibobol buat teman-teman dari tim RRQ, bisa ngebuat mereka menambah gold dengan cukup baik di game kali ini. Meskipun juga mereka pun juga harus berhati-hati dengan beberapa turret yang kini cukup besar ya. Dari segi penghancuran yang akan teman-teman dari tim EPOS bisa untuk dapatkan. Bakal lompatan tadi hampir saja berhasil membuat seorang Al-Ghazali kesulitan.
mencoba pulang ke area belakang. Dengan kita lihat ada beberapa pemain yang juga kini bakal datang, mencoba untuk membuka lagi ke penyerangan dengan seorang Sano yang kini juga mencoba untuk menjalankan area di arah top lane. Sieper akan mencoba untuk membuka lagi lompatan. Zero mencoba memberikan ke follow up dengan Crispy Sandy yang masih harus bisa lebih baik lagi mencari pemain lagi untuk bisa membuka eliminasi. Tapi Arduk pun harus melayani dirinya. Bloodian pun harus juga terjadi di sana. Crispy Sandy mencoba untuk tidak gentar melakukan satu Bazama Force dan mencoba pulang terlebih ke belakang. Dan seorang Sieper pun harus mencari pemain yang harus kini melakukan penjagaan. Tapi sayangnya MC Siru pun harus dikorbankan bersama dengan Al-Ghazali. Juga dengan sebuah serangan yang akankah juga berhasil untuk melakukan pengambilan ke arah seorang Aslan kali ini. Masih belum ada eliminasi tambahan lagi, tapi sayang ada sebuah Rook yang juga berhasil terconnect. Siapa juga masih berhasil tertarik. Crispy Sandy pun mencoba mengkawal dan lihat ada seorang pemain yang juga berhasil diculik di arah top lane dan hilang sudah. Sana untuk bisa melakukan pengambilan ya. Karena Lord yang sekarang, tapi Blazing Dot pun juga kini mencoba untuk dilakukan. Rex mengikat langsung dari pemain untuk bisa diamankan bersama dengan datangnya seorang Tag yang juga berhasil membuka satu buah sontekan. Kita lihat juga ada beberapa pembalasan yang kini terjadi, bahkan Crispy Sandy ini juga bisa ngikat banget sih buat teman-teman dari tim Ipos kalau misalnya mereka butuh damage ya. Meskipun kini Ghazali ada mencoba untuk memasakkan dari segi pergerakan. Farki di scan nggak berujung lama untuk bisa membuat dirinya pun bertahan di sana. Dengan beberapa pemain yang maju satu persatu, harus ada tumbangan yang juga dilakukan untuk satu persatu ya. Bukan hanya dari teman-teman tim Ipos, tapi juga dari teman-teman tim RRQ yang kini sepertinya harus lebih berhati-hati karena setup dari pasukan tim Ipos kayaknya lebih rapi nih untuk bisa ngambil Kara Lord yang kedua untuk di game kali ini guys. VIP masih 4K, betul guys. VIP berapa? 4K guys. Kalau kalian mau ikutan langsung bisa ikutan abis ini ya. Dengan Lord yang kini akan kabras terbuka untuk bisa didapatkan oleh pasukan dari tim Ipos. Zone yang harus mereka lakukan dengan L4 Vestor yang juga kini akankah mencoba untuk melakukan sebuah serangan. Terkena Bloody Hand yang memasakkan diri pun harus terkena sebuah eliminasi. Dengan serangan tambahan juga terjadi. Muzaki sebuah Seda Sultnya akan berhasil terjadi dengan seorang This is Al-Ghazali. Masih cukup tanky. Bukan hanya jadi pemain yang bisa ngasih damage, tapi juga punya durability yang juga cukup kuat ya. Belum lagi dengan beberapa buff yang juga masih bisa untuk dia dapatkan. Dan kita lihat beberapa item yang juga udah berhasil diambil oleh dirinya ya. Udah ada kayak macam si Hilbert, ada Blade of Despair, Haskell ya, menjadi penguat untuk seorang Al-Ghazali. Meskipun akhirnya kini harus kehilangan Lord yang kedua. Ada berhasil ternyata diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Epos di sana. Akhirnya Lord kedua berhasil untuk mereka dapatkan dan kini masih menyerang dengan seorang Sieper yang mencoba di depan, terlalu masakan dan terkena Bloody Hand, memastikan seorang Sieper akankah harus terkena tumbangan. Tarikan pun tadi terjadi dan ada seorang Al-Ghazali yang mungkin bisa membuka sebuah eliminasi dengan bantuan Farki di scan-nya lagi dan mencoba untuk mengikat ke arah seorang El Profesor. Tapi cukup tanky darahnya kali ini. Belum lagi ada gankingan yang juga berhasil dilakukan oleh beberapa pemain lainnya di arah samping ya. Itu yang akhirnya memasakkan This is Al-Ghazali yang pengen melakukan pertarungan Burn Station, namun harus malah jadi ya tumbangan yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Ipos di game yang kali ini guys. Habis ini masih kosong ya. Bukan pengen lihat matchnya, bisa cek link ada di bio guys. Di situ ada jadwal pertandingan. Jadi kalian yang pengen lihat, bang, kosongnya di match berapa aja bang, bisa cek di sana ya teman-teman ya. Lord kini bakal mulai masuk, akan jadi bencana besar jika pasukan dari teman-teman tim RRQ nggak bisa menahan Lord yang kedua ya untuk di game sekarang. Begitu juga ada beberapa push yang juga berhasil dimainkan. Muzaki mencoba untuk menghancurkan inner turret di area tengah bersama dengan base turret yang juga kini akan kami dapatkan langsung oleh teman-teman dari tim Ipos di sana. Dengan base yang tipis lagi untuk bisa dihancurkan, tapi gagal untuk bisa dimaksimalkan tag. Masih cukup kuat untuk bisa jadi badan, tapi kini harus juga sepertinya mencoba pulang. Habis ini gak jadi, kenapa? Skyfold mau itu kah? Mau siap-siap berbuka kah? Dengan kita sebut sarikan yang berhasil terkorek juga. Serang Sieper pun dalam masalah, mencoba untuk dibantu dengan beberapa pemain di bagian depan. Dengan Aslan juga mencoba masakan. Bloody Hand pun mencoba dikeluarkan, tapi malah harus jadi pengambilan yang berhasil didapatkan. Dengan serang Crispy Sandy juga mencoba memberikan satu buah comeback tambahan. Double kill pun terjadi, tapi kita jelas berhati-hati. Blasting dari serang Rex hampir saja juga mendapatkan poin kill lagi di bagian depan kali ini. Sana pun juga harus mencoba ya
memberikan cover lebih sehingga memudahkan seorang Rex yang kini juga berhasil memecahkan immortality dari seorang Siri yang harus terkena tumbangan. One last hit dari seorang Sano pun berhasil dilakukan, meskipun juga harus membuat sebuah immortality pun terpecah dan terkena tumbangan dari seorang Sieper di sana. Dan Crispy Sandy waktunya bersinar untuk di game yang sekarang dengan tiba-tiba udah dapetin 7 pick off aja ya. Nggak tadi sempat terlihat di arah early game, tapi bisa membawa comeback untuk teman-teman dari tim EPOS di game yang sekarang. Apalagi dengan tadi ada momen ketidakstabilan dari teman-teman tim RRQ ya, yang buat mereka pun harus ya dihancurkan beberapa turretnya di area depan sana. Bahkan buset. Kulihat-lihat ini udah bolong-bolong semuanya ya. Base-nya udah pada bolong-bolong ini guys, sama seperti puasa kalian ya. Ini akan membuat pasukan dari tim RRQ harus lebih waspada untuk bisa membuka war, karena satu kesalahan kecil aja ini bakal bisa membuat mereka mungkin kehilangan Lord dan juga kehilangan ke arah sebuah gamenya ya. Winter Crown jadi pengaman untuk Rex, karena mungkin immortality sudah hilang. Dan kita lihat ada seorang pemain yang terculik di sana. Di Al-Ghazali tumbang begitu saja. Lordnya pun mulai mencuri-curi oleh pasukan dari tim EPOS sepertinya di sana. Apa dengan kosongan yang terjadi? Tapi Aslan pun mencoba untuk mengambil keberuntungan lagi, mencoba untuk masuk, dan Lordnya akan berhasil diambil. Tapi sayangnya Mutsaki mengambil Lord dengan cukup baik. Dengan serangan juga kini terbuka, mencoba untuk menyerang ke depan. Siapa yang bakal berhasil terkena tumbangan? Mencoba untuk mengincar serang tag di bagian depan. Dengan satu Basura Salut berhasil memberikan tumbangan. Dan dua orang pemain yang kini hilang, apakah berhasil membuat base-nya pun dihancurkan? Sieper pun terkena tarikan. Sebuah immortality pun mencari pengaman, dan Winter Crown tentunya udah berhasil diambil juga oleh dirinya, dan akan memastikan ya bisa mempermulus sebuah langkah karena Lord yang akan mulai masuk ke arah dalam. Dan akan menjadi akhir buat teman-teman dari tim RRQ di game yang kali ini. Tadi Dino thank you ya, bisa main ya. Dengan Lord yang bakal masuk, Blazing Duet pun dilakukan, tapi lompat tapi juga berhasil terkonek dan menggagalkan Blazing Duet dari seorang Rex. Dan endgame pun berhasil akhirnya terjadi, dan langsung membuat EPOS pun mengambil gamenya kali. Dan RRQ harus dikalahkan di match yang kelima kali ini. Kemenangan yang begitu baik dengan epic comeback ya. Awal bukanlah akhir. Kalah di awal belum tentu kalah di akhir. Dan ini yang ngebuat Crispy Sandy ya menjadi bintang di game kali dengan epic comebacknya. Apa dengan MVP yang juga berhasil dilakukan di match yang sekarang ya. Susah sih guys, sudah late game diambilnya susah karena memang licin ya si Crispy Sandy ini ya. Belum lagi ada cover-cover dari seorang Sieper. Kalau kalian lihat tadi momen epicnya adalah seorang Sieper juga sih guys. Sieper itu tadi menggagalkan Blazing Duetnya dari Rex ya. Dan itu yang akhirnya membuat Lord dengan mudah, dan beberapa pemain dari pasukan tim EPOS pun lebih mudah ya menghancurkan base langsung ke area tengah sana. Bersama tentunya seorang Siru dan dua silver lainnya. Ada Mutsaki dan juga El Professor yang bermain dengan sangat-sangat juga baik untuk game yang sekarang ya. Dengan coba terjadi ke arah serang Disis Al-Ghazali. Ada silver tambah dari serang Aslan, dengan emas yang juga didapatkan oleh dua orang pemain dan MVP dari seorang Sano ya. Wah, Palu udah dapetin 21 pick off ya. Tapi gagal untuk bisa mengunci kemenangannya di game yang sekarang ya, dengan Tech dan Rex yang juga udah sebenarnya saling berkontribusi dengan baik ya. Poin killnya juga nggak cukup banyak berbeda, 39 berbanding dengan 35 aja, dan 18 menit waktu dibutuhkan untuk bisa mengamankan gamenya. Luar biasa. Begitu baik dari segi permainan. Replaynya ada di YouTube bang, betul guys. Jangan lupa di subscribe ya YouTubeku ya. Ini juga sebuah sek yang berhasil terekam untuk game yang sekarang guys. Ini kita akan masuk ke game selanjutnya tentunya teman-teman. Ini bakal lebih seru lagi karena ada pertandingan yang akan ada di game yang ke-6. Ini momen kemenangan tadi berhasil dilakukan tuh guys. Lompatannya lihat ya. Lompatannya masih kelas. Lompatannya ngegagalin banget itu langsung ya. Kita lihat ya. Lagi enak-enaknya Blazing Duet kena 2-3 orang pemain ya. Kelas. Maho bang. Kelas. Mantap ya. Kita akan lanjut ke game yang ke-6. Pertarungan yang akan lebih seru lagi. Kita akan lihat aja di game yang selanjutnya.